perkara ni berterusan, kita minta tolong pihak JPJ ambil tindakan. Jangan asyik bagi alasan. Selalu sangat ni. Saya sebenarnya ada juga wartawan TV saya, Cik Kamal, kenapa tak buat laporan rasmi dan sebagainya. I tell you honestly lah, sebenarnya saya dah hampir hilang kepercayaan kepada penguatkuasa JPJ. Honestly I tell you. Sebab saya ni orang yang bertanggungjawab, panjat pejabat-pejabat Putrajaya sana, jumpa dengan pengarah-pengarah penyiasat ni semua. Roda nasib kini telah berputar dengan cara yang paling tidak terduga. Kesombongan masa lalu Malaysia yang sering meremehkan tenaga kerja Indonesia kini seolah berbuah pahit. Selama bertahun-tahun, warga Indonesia yang mengadu nasib di negeri jiran tersebut kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif dan hinaan yang menyakitkan hati. Banyak cerita tentang pekerja Indonesia yang dipandang rendah, dianggap hanya sebagai tenaga kerja kelas bawah, bahkan sering dijadikan bahan ejekan di berbagai kesempatan. Namun kini keadaan justru berbalik hampir 180 derajat. Malaysia saat ini tengah menghadapi tekanan sosial yang semakin terasa akibat membanjirnya warga asing dari berbagai negara yang mulai mendominasi sektor ekonomi bawah hingga menengah. Perkara ni berterusan, kita minta tolong pihak JPJ ambil tindakan. Jangan asyik bagi alasan. Selalu sangat ni. Saya sebenarnya ada juga wartawan TV saya, Cik Kamal, kenapa tak buat laporan rasmi dan sebagainya. I tell you honestly lah, sebenarnya saya dah hampir hilang kepercayaan kepada penguatkuasa JPJ. Honestly I tell you. Sebab saya ni orang yang bertanggungjawab, panjat pejabat-pejabat Putrajaya sana, jumpa dengan pengarah-pengarah penyiasat ni semua, pengarah-penguatkuasa JPJ ni. Gebang lebih je, maaf cakap lah saya dah sebut nama, gebang lebih. Oh kami terbaik, kami ada itu, kami ada ini. Tapi you all tengok sendirilah sekarang apa yang berlaku. Jumlah kereta sapu lebih banyak daripada teksi yang ada. Malah pemandu teksi yang ada pun dah jadi kereta sapu. Sebab dia tengok kereta sapu ni bebas, diorang pun jadi kereta sapu. Apa nak jadi negara kita ni? Fenomena ini tidak hanya berdampak pada persaingan kerja, tetapi juga memicu keresahan masyarakat lokal. Banyak warga Malaysia mulai merasa bahwa ruang ekonomi dan sosial mereka semakin sempit karena kehadiran kelompok pendatang yang jumlahnya terus bertambah. Kegelisahan masyarakat lokal semakin memuncak ketika mereka menyadari bahwa kebijakan pemerintah yang selama ini membuka pintu besar bagi tenaga kerja dari berbagai negara kini mulai menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Sebagian masyarakat menilai bahwa kebijakan tersebut justru menjadi bumerang yang perlahan mengganggu keseimbangan sosial di beberapa kota besar. Tidak sedikit laporan yang menyebutkan bahwa sebagian pendatang tidak hanya bekerja sebagai buruh, tetapi juga mulai membuka usaha secara mandiri, bahkan di beberapa kasus dituding menjalankan aktivitas yang tidak sepenuhnya sesuai aturan. Indonesia adalah satu negara yang besar. Mungkin kita boleh bergantung kenikmatan perniagaan dengan Indonesia. Siapa tahu kekayaan depan kita tak tahu. Cuma sebagai rakyat saya nak bagi tahulah bahawa ini kerajaan ada berura-ura untuk menambah pekerja-pekerja daripada Bangladesh. Melalui bastinet ke apakah itu kita tak tahulah. Dapat desakan daripada kerajaan Bangladesh supaya menerima rakyat mereka yang untuk bekerja di Malaysia. Terbagi sebagai rakyat, saya ingin meluahkan perasaan, pendapat. Cukup-cukuplah Bangladesh yang ada di negara kita. Mereka telah bekerja dengan baik. Seandainya kerajaan ingin menambah pekerja, ambil saja daripada negara jiran kita, Indonesia, itu lebih baik. Gejala sosial dibawa oleh Bangladesh ini terlalu keras, yang tidak menghormati penduduk tempatan, kurang hormati, walaupun mereka beragama Islam sama kita, tapi adat dan budaya mereka jauh berbeza dengan Indonesia, menghormati penduduk tempatan. Kalau nak ambil pekerja asing pun, ni pendapat aku lah, jujur aku cakap baik ambil orang Indonesia sahaja. Yang lain-lain tu kalau boleh tak payahlah. Dalam banyak-banyak pekerja asing dekat negara kita ni, aku nampak orang Indonesia baik daripada yang lain. Ini orang kata kajian. Aku ada kawan ramai tau orang Malaysia. Aku susah, diorang pernah tolong aku. Jujur aku cakap, aku susah, diorang pernah tolong aku. Hal ini memicu ketegangan di tengah masyarakat karena warga lokal merasa tersaingi di sektor usaha kecil yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka. Di beberapa wilayah perkotaan,
muncul keluhan bahwa ruang-ruang publik semakin dipenuhi oleh aktivitas ekonomi informal dari para pendatang. Sebagian warga merasa seperti menjadi tamu di tanah sendiri. Perasaan terpinggirkan ini kemudian berkembang menjadi perdebatan yang semakin luas di media sosial maupun diskusi publik di Malaysia. Menariknya, dalam berbagai percakapan tersebut muncul perbandingan yang cukup mengejutkan. Banyak warga Malaysia mulai membandingkan perilaku sebagian pendatang baru dengan pekerja Indonesia yang selama ini bekerja di negara mereka. Ironi pun muncul ketika sebagian masyarakat yang dahulu sering meremehkan tenaga kerja Indonesia, kini justru mengakui bahwa pekerja Indonesia dikenal lebih mudah beradaptasi dengan budaya setempat. Kesamaan bahasa, kedekatan budaya Melayu, serta kebiasaan menghormati adat lokal sering disebut sebagai alasan mengapa pekerja Indonesia dianggap lebih mudah diterima dalam kehidupan sosial masyarakat Malaysia. Banyak pengalaman pribadi yang dibagikan warga Malaysia tentang bagaimana pekerja Indonesia sering terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal mereka. Tidak jarang pekerja Indonesia disebut aktif membantu tetangga, ikut memakmurkan kegiatan keagamaan di masjid, hingga menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Hal-hal kecil seperti sikap ramah, sopan santun, dan kemampuan berbaur dengan masyarakat ternyata meninggalkan kesan mendalam bagi banyak orang. Perbandingan ini kemudian memunculkan kesadaran baru bagi sebagian masyarakat Malaysia. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini ada banyak hal positif dari tenaga kerja Indonesia yang mungkin dulu kurang dihargai. Apa yang dulu dianggap biasa kini justru terasa sangat berharga ketika kondisi sosial mulai berubah. Dalam berbagai diskusi publik, muncul juga suara-suara yang meminta pemerintah Malaysia untuk lebih selektif dalam membuka pintu bagi tenaga kerja asing. Sebagian masyarakat bahkan berpendapat bahwa jika negara mereka tetap membutuhkan pekerja dari luar negeri, maka pekerja dari Indonesia dinilai lebih mudah beradaptasi dengan budaya lokal dibandingkan dengan pekerja dari negara yang latar belakang budayanya sangat berbeda. Pendapat tersebut tentu tidak mewakili semua pihak, tetapi cukup menunjukkan adanya perubahan perspektif di tengah masyarakat. Sebuah ironi yang cukup menarik mengingat hubungan kedua negara selama ini sering diwarnai dengan dinamika politik dan sentimen nasionalisme yang kadang memanas. Di sisi lain, Malaysia juga menghadapi tantangan yang lebih besar dari sekadar masalah tenaga kerja. Persaingan ekonomi, perubahan demografi, serta dinamika global membuat banyak negara harus menyesuaikan kebijakan mereka dengan kondisi baru yang terus berkembang. Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antar bangsa tidak bisa hanya dilihat dari perspektif ekonomi semata. Faktor budaya, nilai sosial, dan kemampuan beradaptasi juga memainkan peran penting dalam menciptakan harmoni di masyarakat yang semakin beragam. Apa yang terjadi saat ini sebenarnya menjadi pelajaran penting bagi banyak pihak. Meremehkan bangsa lain atau memandang rendah kelompok tertentu seringkali justru berujung pada penyesalan di kemudian hari. Dunia terus berubah dan posisi setiap bangsa di mata internasional juga dapat berubah seiring waktu. Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta semakin kuatnya posisi diplomasi regional membuat citra Indonesia perlahan mengalami perubahan positif di mata dunia. Banyak pekerja Indonesia yang kini juga memilih kembali ke tanah air karena peluang kerja di dalam negeri semakin terbuka. Hal ini secara tidak langsung membuat negara-negara yang sebelumnya sangat bergantung pada tenaga kerja Indonesia mulai merasakan kekosongan di sektor tertentu. Situasi tersebut semakin memperlihatkan betapa pentingnya menghargai kontribusi setiap kelompok pekerja tanpa memandang asal negara mereka. Setiap individu membawa nilai, budaya, dan etika kerja yang bisa memberikan warna tersendiri bagi masyarakat tempat mereka bekerja. Dari kisah ini, ada satu pesan yang cukup kuat untuk direnungkan bersama. Hubungan antar negara, terutama yang memiliki kedekatan sejarah dan budaya seperti Indonesia dan Malaysia, seharusnya dibangun di atas rasa saling menghormati dan menghargai. Kesombongan atau sikap merendahkan pihak lain mungkin memberikan kepuasan sesaat, tetapi dalam jangka panjang hal tersebut justru dapat merusak hubungan baik yang telah terjalin selama puluhan tahun.
Perubahan perspektif yang kini mulai muncul di sebagian masyarakat Malaysia menunjukkan bahwa pengalaman sosial seringkali menjadi guru terbaik. Ketika masyarakat mulai melihat perbedaan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, pandangan lama yang penuh prasangka perlahan bisa berubah. Pada akhirnya, kisah ini bukan hanya tentang Indonesia atau Malaysia. Ini adalah pengingat bagi seluruh bangsa bahwa menghormati sesama manusia, menjaga hubungan baik dengan tetangga, dan menghargai perbedaan adalah fondasi penting bagi kehidupan yang harmonis. Dunia saat ini semakin terhubung dan kerjasama antar bangsa menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan global. Dalam situasi seperti ini, sikap saling menghormati jauh lebih berharga daripada kesombongan yang hanya membawa perpecahan. Jika ada pelajaran yang bisa diambil dari dinamika sosial ini, maka itu adalah pentingnya menjaga martabat bersama. Ketika bangsa-bangsa saling menghargai, maka kerjasama yang kuat dan masa depan yang lebih stabil akan jauh lebih mudah tercapai.